إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى لنا واغفر لنا ما مضى يا ربي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى علمنا لنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى علمنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الكفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لأن رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا رب بالمصطفى علم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأتم النفع به وبعلومه وبعلوم بل الصالحين رضي الله عنكم. Lihat halaman 8 buka ya di PDF-nya. Nanti ini kirim di WA masuk. Ya, buka halaman 8 itu yang bulat-bulat ya, yang lingkaran-lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan sifat 20 yang terbagi menjadi 4 bagian. Jadi sifat 20 dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Nah, jadi yang pertama sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Lihat yang di kotaknya itu. Artinya sifat nafsiyah yaitu hal yang wajib bagi zat selama zat bersifat wujud tidak dikarenakan dengan suatu kurun. Jadi sifat nafsiyah ini cuma satu. Apa sifatnya? Yaitu wujud ya. Yang paling pertama yaitu sifat wujud. Nah, sifat wujud ini masuk golongan bagian sifat nafsiyah. Jadi artinya apa? Kalau ada sesuatu ya, itu pasti ada wujudnya. Wajib itu. Nih misalkan terbang hadrah. Ada nggak bentuknya? Ada. Berarti yang bikin ada nggak bentuknya? Ada. Wajib ada. Ya, nggak mungkin hadrah ini terjadi dengan sendirinya. Kita nih manusia, bentuk kepala, badan, tangan, kaki, mata, telinga, hidung, mulut semua. Ada nggak bentuknya? Ada. Terus yang bikin kira-kira ada apa nggak? Ya ada lah. Wajib, bukan ada lagi, wajib ada. Nah, makanya sifat wujud itu wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang kecil. Bagaimana yang alam semesta ini yang kita lihat sekarang? Gak mungkin, ya, kita nggak bisa mengingkari adanya alam semesta ini. Nggak ada yang bikin, mustahil. Ya. Ada alam semesta, tapi nggak ada yang menciptakan. Ya. Maka sifat nafsiyah ini wajib, atau apa artinya sifat yang wajib harus ada pada zat. Siapa zat di sini? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh kita Allah itu nggak ada, nggak bisa, mustahil. Maka lawan kata atau lawan dari sifat wujud adalah Adam. Adam itu tiada. Jadi nggak bisa, ya. Nah, ya itu yang pertama sifat nafsiyah. Jadi wujudnya Allah, adanya Allah itu tidak bergantung pada waktu kurun. Sampai kapan Allah ada? Nggak bisa. Selama zatnya ada, maka sifat wujud harus ada. Ya, selama alam semesta ini ada, maka Allah tetap ada. Alam semesta hilang, hancur, selesai. Habis itu alam akhirat. 3 tahun ya, udah duluan ya. Habis alam dunia, alam akhirat. Selama alam akhirat ada, Allah tetap ada. Jadi nggak berkait dengan waktu. Ya, seandainya alam akhirat nggak ada lagi, selesai, Allah tetap ada. Mau sepanjang apapun waktunya, Allah nggak terikat. Ya, paham ya? Itu namanya sifat nafsiyah yang pertama, wujud. Terus yang kedua, bawahnya lihat lingkarannya tuh. Sifat salbiyah. Nah, itu ada garisnya ke atas kotaknya. Apa sih sifat salbiyah? Sifat salbiyah adalah artinya sifat salbiyah yaitu ibarat atau gambaran daripada menafikan. Ibarat yang menafikan barang yang tidak layak kepada Tuhan kita. Ya, jadi sifat salbiyah ini sebagai apa namanya? Perisai, ya. Bagi sesuatu yang enggak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita Jalla wa Azza, Maha tinggi, Maha mulia, jua adanya. Apa sih sifat salbiyah? Ada berapa? Ada 5. 1 qidam, 2 baqa, 3 mukhalafatuhu lil hawadith, 4 qiyamuhu binafsihi, 5 wahdani. 5 sifat ini namanya bagian sifat salbiyah. Sifat yang membentengi, ya, daripada sesuatu yang enggak layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Yang pertama qidam. Qidam artinya terdahulu, la awwala lahu, enggak ada awal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih, seandainya ada yang bertanya, kapan sih Allah itu ada atau diciptakan atau mulai ada? Kalau ada yang bertanya seperti itu, ya, jawabnya apa? Qidam. Allah mempunyai sifat qidam, terdahulu, nggak ada awal bagi. Paham nggak? Kalau kita kan nggak bisa. Manusia kapan ente dilahirkan? Nggak bakalan bisa. Anak nggak dilahirkan. Bisa ngomong gitu? Ya. Seandainya tanggalnya, tahunnya, bulannya nggak tercatat, pasti ada tanda yang menjadikan awal itu kita lahir. Saya dilahirkan zaman penjajahan, nih contohnya. Itu sebagai tanda awal kalau dia baru ada atau baru dilahirkan. Baik lagi. Jadi yang pertama sifat salbiyah, ya. Seandainya nanti ada yang bertanya,
atau ragu ya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum alam semesta apakah Allah udah ada gitu. Ya. Jawab dengan Allah itu bersifat qidam. Terdahulu sebelum semuanya ada Allah udah ada. Tuh, ya. Jadi jangan sampai ragu. Ya, jangan sampai berpikir lagi kita. Ya. Nah, ini manfaatnya kita belajar tauhid. Ya, hati yang ragu jadi yakin. Pikiran yang rancu jadi lurus. Ya. Kita itu nggak bisa memikirkan sesuatu yang di luar batas otak kita. Ya. Otak ini punya batasnya, manusia itu punya batas. Contoh, dokter bantu ibu melahirkan anak. Tapi dokter tidak bisa memastikan kalau anak yang lahir itu hidup, tidak bisa. Hanya dia bisa membantu melahirkan. Ya. Nah itu batasnya dokter di situ. Manusia. Jangan sampai nanti ketika dokter bantu melahirkan, anaknya ternyata mati, ibunya marah-marah kepada dokter. Nanti jadinya apa? Jadinya seorang ibu tersebut dia mengingkari takdir dari Allah Subhanahu. Kalau sudah dia mengingkari takdir dari Allah, kafir. Gak terima dia dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kita juga otak kita nih berpikir, ya. Nggak bisa kita menjangkau apa pikiran yang di luar batasnya. Allah udah kasih batas. Ya. Di luar batas kita itu udah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi dokter bantu melahirkan. Hidup atau mati itu kuasa Allah. Jelek atau ganteng itu kuasa Allah. Ya. Masa anak lahir dibentuk dulu nggak bisa. Ya, oh ini palanya peyang nih. Ya, jadi kalau kita berpikir, ya. Tahu aja. Juga minjem dulu kok. Jadi kalau kita berpikir, ya, sebelum alam semesta ini belum ada, Allah ada apa belum gitu, ya. Itu bukan kuasa kita. Jadi jauhin pikiran-pikiran tersebut. Dengan belajar ini kita yakinin hati kita, keyakinan kita dan pikiran kita lurusi. Itu yang pertama, sifat qidam, ya. Yang kedua sifat baqa, artinya kekal. Ya. Kalau ada lagi yang berpikir bertanya, ya, nanti kalau ini semua udah musnah, berarti ada, ya, apakah Allah ikut binasa? Apakah Allah ikut hancur? Jawab dengan Allah mempunyai sifat baqa, kekal. Ya. Mau semuanya hancur sekalipun, hatta surga neraka hancur, binasa, Allah tetap ada. Ya. Allah itu mempunyai sifat qadirun muridun, mampu dan menghendaki. Ya. Allah punya kuasa, ya, Allah punya kehendak. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, berpikir, ya, Allah membinasakan seseorang, misalkan, ya, kita punya kawan atau punya orang yang kita cintai, tiba-tiba Allah cabut nyawanya mati. Kalau dia tidak tahu kalau Allah itu maha kekal, maha abadi, ya, dia nggak bakalan terima dengan keputusan ketentuan Allah terhadap orang tersebut yang Allah cabut nyawanya. Berapa banyak orang yang diberi orang yang dia cintai dicabut nyawanya, meninggal, dia ngamuk-ngamuk,
nggak terima. Bahkan ada yang melukai dirinya. Ya, itu juga sama kayak tadi itu, nggak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia tahu, ya sifat baqa, dia akan mengerti dirinya itu nggak kekal, gitu. Kita nih sekarang nih nggak kekal, yang kekal cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu di luar batas kita. Nggak ada manusia yang bisa menghentikan kematian seseorang, nggak ada yang bisa melanjutkan kehidupan seseorang. Ngerti ya gitu? Ya. Jadi ya disitulah kita berpikir, ya Allah punya sifat baqa kekal, berarti kita binasa. Semua makhluk binasa. Terus yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawa, berbeda dengan makhluknya. Ini juga seandainya ada yang berpikir, ya bagaimana sih Allah itu bentuknya? Nah, bagaimana sih ya, Allah kan ciptakan kita nih manusia, ya apakah Allah sama dengan ciptaannya? Jawab, Allah mempunyai sifat mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah ciptakan binatang dengan bentuknya. Allah ciptakan manusia dengan bentuknya. Allah ciptakan malaikat dengan bentuknya. Allah ciptakan jin dengan bentuknya. Allah ciptakan syaitan dengan bentuknya. Berbeda-beda. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamai sedikit pun dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana pengrajin patung bikin satu karya bentuk manusia, kagak ada sedikit pun yang hampir mirip dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya siapa yang bikin? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seandainya dia bikin patung nih, mirip, luarnya mirip, apa dia bisa bikin dalamnya? Dalamnya isinya apa? Ada jantung, ada sedetail itu, nggak ada yang bisa, pasti ada yang kurang. Ya, seandainya semuanya sudah ke patung, sampai isinya dalamnya, apa dia bisa bergerak? Nggak bisa. Robot juga sama begitu. Nggak ada yang bisa menyentuh 100% dari pada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari bentuk ciptaannya saja. Bagaimana ya dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala pasti berbeda. Ya. Nah jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, ya Allah gimana sih? Ya. Bentuknya, na'udzubillah, jangan sampai kita yang bertanya seperti itu, ya. Ini biasanya orang yang mencari keyakinan, ya. Dia mencari kebenaran terhadap apa? Pertama Tuhan kita, kedua agama kita. Ya. Bagaimana dia mau masuk agama Islam kalau Tuhannya aja nggak tahu? Apalagi kita udah orang Islam kagak tahu Tuhannya. Tahu kan? Gitu. Ya. Terus yang keempat, Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Allah itu mempunyai sifat berdiri sendiri. Bukannya Allah itu berdiri, bukan. Artinya Allah itu punya kuasa sendiri. Nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur, ya. Terus nggak bisa dipaksa. Ya Allah, saya mau rezeki yang banyak. Pasti ya dapat, belum pasti. Ya, Allah yang punya kehendak. Kalau dikasih pasti dikasih, asalkan minta. Allah itu ngasih asalkan minta. Mintanya dengan apa? Dengan ibadah. Ya, ibadah itu satu kata yang isinya adalah minta. Ya. Ibadah itu isinya adalah minta. Semua ibadah isinya minta. Salat, doa ada. Puasa ada doanya juga. Terus apa lagi? Zakat juga ada doanya. Terus apa lagi? Haji juga banyak doanya.
Semua ibadah itu artinya minta. Nah, jadi qiyamuhu bi nafsihi, ya, seandainya ada yang bertanya, ini yang ngatur alam semesta siapa sih? Ya. Apakah Allah itu mengaturnya butuh bantuan? Apakah Allah mengaturnya nggak sendirian? Ya. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa ngatur alam semesta ini. Mustahil. Maka jawab dengan Allah mempunyai sifat qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri. Allah yang ngerjain sendiri. Allah ciptakan ini bisa, Allah hancurkan ini bisa, Allah mau ciptakan seperti ini bisa, ya, Allah mau jadiin ini malam kagak ada pagi bisa, Allah jadiin siang terus kagak ada malam bisa, nggak ada masa. Ya. Nah, jadi ya Allah qiyamuhu bi nafsihi, mempunyai sifat berdiri sendiri. Ya. Nah, terus kalau kita, ya, ini dari sifat-sifat ini sebenarnya ada adabnya. Kalau yang pertama qidam, adabnya apa? Allah punya sifat terdahulu, berarti adabnya kita itu, ya, kita ini ada awalnya. Ya. Qidam baqa, ada awal, ada akhir. Kita pasti dilahirkan, ya, dan pasti menemui kematian. Paham? Ya. Terus yang ketiga, mukhalafatul lil hawadits, adabnya adalah kita ini berbeda dengan pencipta kita. Ya. Selain berbeda dengan pencipta kita juga berbeda di antara makhluk. Nah, jadi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita sifat tinggi hati, ya, sifat tinggi sombong. Kenapa? Karena kita semua berbeda. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang ganteng, ada yang jelek. Diborong semua minggu. Karena berbeda-beda, ya, maka harus ingat kalau kita ini ciptaan Allah, semua berbeda. Ya. Jadi jangan sampai ada yang dibanggain daripada kita punya diri. Terus yang ketiga, qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri sendiri kalau kita nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ibarat kata kalau kita berdiri kita butuh tongkat. Tahu nggak? Kalau kita mau hidup butuh makan. Kalau kita makan butuh minum. Kalau makan sama minum di warteg butuh duit. Cakep, patun. Itu artinya kalau kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau kita itu nggak bisa bertahan sendiri, butuh semuanya. Itu kita manusia. Nah itu tuh adabnya, ya, kalau kita itu lemah, jangan merasa kuat. Terus yang kelima, wahdaniyat. Apa sih wahdaniyat? Artinya esa. Ya, Allah itu cuma satu esa. Tapi kalau seandainya ada yang bertanya, kalau Allah itu sendiri, kenapa malaikatnya banyak? Malaikat tugasnya membantu. Ya, kenapa Allah butuh bantuan pada para malaikat? Banyak. Ya. Banyaknya malaikat itu bukan menandakan Allah itu butuh, tapi menandakan Allah itu maha agung, maha besar. Presiden punya prajurit banyak, buat apa banyak-banyak? Kalau presidennya kayak Putin, misal Rusia, ya, presidennya tegas, ya, kejam misal, ngapain dia butuh prajurit yang banyak? Itu menandakan kalau dia itu besar, ditakutin. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pasukan para malaikat, bahkan seluruh alam semesta ini jundun min junudillah, tentara daripada tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menandakan Allah itu maha agung, maha besar. Ya. Jadi wahdaniyat, Allah itu tetap satu. Ya. Mengatur dengan sendirinya.
rezeki ente Allah yang atur. Allah yang mana? Ya Allah yang Esa. Ya. Terus apa lagi? Allah yang mematikan seseorang. Allah yang mana yang mematikan? Ya Allah yang Esa. Nggak ada. Ini Tuhan bagian kematian, bagian rezeki, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena Allah itu Esa. Itu sifat. Tapi kalau kita manusia, ini sebagai adabnya, kita nggak bisa ngerjain semua urusan dengan satu orang, nggak bisa. Ya. Seandainya yang ngerjain cuma satu orang, pasti dia butuh alat yang banyak. Ya, misalnya ada kerjaan besar, butuh berapa? 50 orang. 50 orang. Kenapa? Ya karena nggak bisa ngerjain sendirian. Itu kita lemah. Ya. Terus seandainya satu orang ngerjain 50 kerjaan, kayak misalkan di laptop, ya karena dia harus butuh laptop, ya bisa sendirian, gitu. Ya. Atau dia butuh alat yang bisa ngerjain 50 kerjaan. Itu adabnya kita adalah kita nggak bisa ngerjain semua urusan, semua kerjaan dengan sendirian. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan sifat esanya, wahdaniyatnya bisa mengatur semuanya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, keraguan terhadap diri kita kalau Allah itu nggak bisa ngatur. Ya, suka dengar gak orang kalau Allah nggak adil, Tuhan nggak adil. Ya, kenapa dia duluan yang dicabut nyawanya? Kenapa dia mulu yang dikasih rezekinya? Kenapa dia mulu yang dikasih enaknya? Ya, nggak boleh itu berkata begitu. Allah tahu. Ya, kenapa? Urusan kita udah sama Allah, urusan dia juga sama Allah. Ya, rezeki kita sama Allah, rezeki dia juga sama Allah. Jadi Allah yang ngatur satu. Gitu. Nah, jadi sifat salbiyah adalah sifat yang ya menafikan, menghilangkan keraguan-keraguan di dalam diri kita. Ya, kalau ada keraguan, ingat sifat ini qidam baqa wa khilafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Ya, selanjutnya sifat ma'ani, sifat yang mempunyai arti ya dalam sifat tersebut dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan Allah punya sifat kudrat, artinya mampu. Ya, nanti menjadi sifat maknawiyah. Ya. Nanti dari lafaz qudrah ini menjadi qadir. Allah Maha mampu. Ya, dari lafaz Allah menjadi qadir. Ya, zat yang Maha mampu. Sami'un. Ada sami'un, ya. Zat yang Maha mendengar. Asmaul Husna itu. Ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu nama Allah bukan? Nama Allah bukan? Asmaul Husna nama Allah bukan? Allah. Dari lafaz Allah berubah jadi Ar-Rahman. Artinya apa? Maha penyayang. Ya. Dari lafaz Allah menjadi Ar-Rahman. Itu dari sifat ma'ani menjadi maknawiyah. Sifatnya ada artinya, maka Allah maka Allah tersifati dengan sifat tersebut. Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih. Dari lafaz Allah jadi Ar-Rahim. Terus Al-Malik, ya, jadi dari lafaz Allah menjadi Al-Malik. Begitu sampai 99 dan yang lain-lainnya. Itu pembahasan selanjutnya. Nah, jadi sampai sini ya, sifat 20 kitab tauhid itu ngayakinin hati kita, meluruskan pikiran. Itu namanya tauhid. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bisa manfaat. Amin. Amin. Sekarang kita berada di tanggal 7 Dzulhijjah. 3 hari lagi menuju Idul Adha. Malam? Besok 7. Sabtu baru 8. Malam Jumat ini? Sekarang 6. Masih tadi siang 5. Tapi lebaran Senin. Senin. Biasa dengan Sabtu lebaran. Ini
ya. Agak itu tadi obat. Yakin. Ya udah ya. Jadi malam ini 6 ya, 4 hari lagi menuju Idul Adha. Ingat-ingat yang kemarin kita udah pesenin puasa, zikirnya ya dibanyakin, terutama puasa Arafah tanggal 9-nya ya. Jadi orang-orang pada wukuf di Arafah, kita di sini pada puasa. Ya. Jangan sampai tinggal, jangan sampai tinggal. Sama-sama kita tutup dengan wallahu a'lam. Ya Rabbana sarafna bi annana sarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tawbata kasilu kulla awba wa sallana awrati wa amir ra'ati wa ufil liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli di mahabba aw ziratin sahba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wujudan mannan labik ساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعليه وصحبه إجعل دس الصحب والحمد للإله في البدء والثناء يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتعدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والترجي اللهم صل سلم وبارك عليه